Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjir pusing banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Khairunisa dengan NIM 25307210055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sanksi hukum. Materi ini penting untuk dipahami karena sanksi hukum memiliki peran besar dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, setiap individu memiliki batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun, sebuah aturan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai dengan sanksi. Sistem hukum, sanksi hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum. Sanksi diberikan kepada siapa saja yang melanggar aturan agar tercipta ketertiban sosial dan masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ada pengertian sanksi hukum. Sanksi hukum adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum. Sanksi ini bersifat memaksa dan mengikat karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu negara. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, menciptakan kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya sanksi, hukum tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk ditaati oleh masyarakat. Berikutnya ada tujuan dari sanksi hukum. Tujuan pertama yaitu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, mencegah masyarakat lain melakukan pelanggaran yang sama di masa depan. Ketiga, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan serta keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas dan adil, masyarakat akan lebih menghormati hukum. Selain memiliki tujuan, sanksi hukum juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama adalah fungsi represif, yaitu memberikan hukuman kepada pelanggar hukum. Kedua, fungsi preventif, yaitu mencegah masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga ada fungsi edukatif, yaitu memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menaati hukum. Dan yang terakhir adalah fungsi rehabilitasi, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali diterima dalam masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis sanksi hukum. Secara umum, terdapat 3 jenis sanksi hukum di Indonesia, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Yang pertama adalah sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling berat dan paling dikenal masyarakat. Sanksi ini diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Bentuknya dapat berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan lainnya. Tujuan dari sanksi pidana adalah memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Misalnya, pada kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, atau penganiayaan. Lalu, yang kedua adalah sanksi perdata. Sanksi perdata muncul akibat pelanggaran hubungan hukum antar individu. Fokus utamanya dari sanksi perdata bukan menghukum pelaku, melainkan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Bentuknya bisa berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban tertentu. Contohnya, ketika seseorang melanggar kontrak kerja sama atau tidak memenuhi janji dalam perjanjian. Lalu yang ketiga adalah sanksi administrasi. Sanksi ini diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha yang melanggar aturan administrasi. Bentuknya dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban administrasi pemerintahan dan memastikan masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.
Kemudian kita masuk pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia terdapat 3 instrumen utama, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang. Penegakan hukum perdata dilakukan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan pengadilan. Sedangkan penegakan hukum pidana dilakukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Ketiga instrumen ini saling berkaitan dalam menjaga ketertiban hukum di Indonesia. Selanjutnya, mengenai efektivitas sanksi hukum. Efektivitas suatu sanksi ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan kecepatan proses hukum. Sanksi yang tegas tetapi tidak ditegakkan secara konsisten akan menjadi tidak efektif. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, ataupun kekuasaan seseorang. Hal tersebut juga berkaitan dengan peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum. Mereka harus bekerja secara profesional, jujur, dan adil agar masyarakat percaya terhadap sistem hukum yang berlaku. Jika aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka tujuan hukum akan sulit tercapai. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi hukum masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masih adanya praktik korupsi dalam penegakan hukum juga menjadi masalah serius. Lalu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Bahkan, lembaga permasyarakatan di Indonesia juga mengalami overkapasitas sehingga proses pembinaan narapidana menjadi kurang optimal. Berikutnya adalah contoh kasus sanksi hukum di Indonesia. Salah satu contoh kasus adalah kasus korupsi mantan Bupati Sidoarjo yaitu Saiful Ilah. Ia divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah atas kasus gratifikasi senilai 44,4 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa hukum diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Lalu, yang terakhir, kita membahas tantangan dan solusi dalam penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi antara lain inkonsistensi penegakan hukum, adanya intervensi kepentingan tertentu, serta ketimpangan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum agar proses menjadi lebih transparan dan efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan adanya sanksi yang ditegaskan secara adil dan konsisten, masyarakat akan lebih sadar untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya sistem hukum yang baik di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. You got me jumping like